Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini Ibu akan membahas soal latihan AKM literasi yang kedua. Disimak baik-baik agar kalian semakin paham dan mengerti ya. Nah, sekarang mari kita mulai pembahasannya. Kita lihat soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini terdapat gambar infografis. Amati dulu infografis ini. Kita lihat di sini, UMKM ini jumlah pelaku usahanya ada sekitar 99%. Kemudian 97% dari UMKM itu melakukan penyerapan tenaga kerja. Dan 60% kontribusi UMKM itu terhadap produk domestik bruto. Nah, setelah kita amati gambar ini, kita lihat soalnya. UMKM merupakan kependekan dari usaha mikro kecil menengah. Dari data yang disampaikan pada infografis, dapat disimpulkan bahwa, kalian diminta memilih satu jawaban yang tepat. Setelah kita baca pilihan jawabannya, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, yaitu UMKM berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian soal nomor 2. Pada soal nomor 2, di sini ada sebuah bacaan. Nah, kalian baca terlebih dahulu bacaan ini ya dengan judul Percakapan Satya dan Gilang. Setelah kalian baca, di sini Satya dan Gilang ini sangat asyik membicarakan tentang kemungkinan untuk tinggal di luar angkasa. Berdasarkan percakapan pada teks ini, mari kita pasangkan kesimpulan dan alasan yang sesuai dengan cara menarik garis. Kita lihat di sini pada kesimpulan yang pertama, yaitu perlu alternatif tempat tinggal. Alasan yang tepat mengapa kita perlu alternatif tempat tinggal berdasarkan teks di atas adalah bumi semakin padat. Kemudian kesimpulan yang kedua. Mimpi manusia untuk tinggal di luar angkasa menemukan jawaban. Nah, berdasarkan teks juga, alasannya karena sudah ditemukan planet K1218b. Yang ini ya, pasangannya. Kemudian, kesimpulan yang ketiga. Planet K218b sulit untuk dijadikan sebagai tempat alternatif tinggal. Berdasarkan teks, alasannya adalah karena jaraknya dengan bumi sangat jauh. Nah, kita tarik garis yang ini. Berikutnya, kesimpulan yang keempat. Planet K218b memiliki kemiripan dengan bumi. Nah, untuk yang ini, alasannya karena uap airnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Ini pasangannya dengan yang ini. Dan yang kelima, manusia harus menjaga bumi agar tetap nyaman untuk ditinggali. Alasannya, karena belum ditemukan planet yang cocok dan dekat untuk ditinggali manusia. Jadi jawabannya seperti ini ya. Kemudian soal nomor 3. Kita baca lagi bacaan ini. Ingat ketika membaca harus cermat dan teliti ya. Setelah kita baca, di sini kalian diminta untuk memilih kalimat yang menyatakan tempat sesuai dengan bacaan ini. Kita lihat di sini jawabannya lebih dari satu. Untuk kalimat yang pertama, PC harus segera mengobati lukanya. Pada kalimat ini tidak ada menyatakan tempat. Kemudian kalimat yang kedua, ombak besar membawa PC ke bawah kapal nelayan. Di sini terdapat keterangan tempat, yaitu di bawah kapal nelayan ini. Nah, kita pilih ya. Kemudian yang ketiga, PC tidak bisa berenang dengan cepat karena tubuhnya berat. Ini juga tidak ada keterangan tempatnya di dalam teks. Kemudian yang keempat, PC dan teman-temannya hidup sangat bahagia di Samudra Hindia. Di sini terdapat keterangan tempat, yaitu di Samudra Hindia. Kita pilih jawaban yang ini. Berikutnya, teks nomor 4. Nah, kita baca lagi teks ini dengan cermat dan teliti. Setelah membaca teks ini, di sini kalian diminta untuk memilih pada satu jawaban yang tepat.
Soalnya adalah Aufa menceritakan pengalamannya saat bermain air kepada Kak Rani. Kak Rani tampak bahagia, tertawa, atau marah ya. Nah, di sini terdapat di kalimat terakhir nih. Aufa itu bukan hebat namanya, tapi kurang cerdas. Bermain kok menghambur-hamburkan banyak air? Tampak jelas di sini bahwa Kak Rani menyampaikan kalimatnya dengan marah. Kemudian yang kelima. Di sini baca lagi teksnya, yaitu tentang ayo mencari capung. Nah, setelah kita baca, kita juga diminta memilih pada satu pilihan jawaban yang tepat. Soalnya adalah Bu Guru memberikan tugas sains kepada Sukma dan Trisna untuk mengamati hewan. Nah, kalau kamu baca pada teks, hewan yang diamati oleh Sukma dan Trisna adalah capung. Tapi di pilihan jawabannya tidak ada capung. Nah, kita lihat lagi teksnya. Mereka berdiskusi tentang hewan apa saja yang termasuk jenis serangga. Ya, artinya ini jawabannya adalah yang B, karena capung juga termasuk serangga. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Ingat selalu membaca teks dengan cermat dan teliti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.